Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat pagi menjelang siang ya untuk kalian semua. Bertemu dengan Bapak lagi, anak-anakku kelas 7. Hari ini Bapak akan saya akan mencoba untuk menjelaskan di bab 1 di LKS kalian. Semuanya udah pada dapat LKS-nya kan ya? LKS yang ini, yang IPA 7A. Oke, silakan kamu buka di bab 1 halaman 6. Jadi saya akan menjelaskannya itu ada komparasi dari yang namanya, ada yang dari buku, udah gitu ada juga yang saya ambil juga dari internet gitu. Jadi silakan kalian sambil membacanya. Itu yang pertama, LKS-nya siapkan. Lalu yang selanjutnya itu siapkan juga catatan kalian. Takutnya ada beberapa yang tidak kalian tahu. Apabila ada yang terlewat, silahkan kamu nanti di post aja ya. Oh iya, jangan lupa ini video ini akan saya share itu di ketika pas pembelajaran saya itu hari Selasa. Kalau kelas 7 saya lupa tuh jamnya jam berapa. Cuman ini video ini akan saya share seperti biasa di link saya di channel YouTube saya ya. Nanti linknya akan saya bagikan. Nanti kalian silahkan lihat videonya. Dan jangan lupa, kemarin kalau misalnya saya lihat yang lihat videonya baru sedikit, baru beberapa orang itu. Silahkan kalian lihat videonya, jangan lupa untuk di subscribe dan di like gitu ya, jangan lupa. Itu aja mukadimahnya. Oke, ke halaman 6. Jadi gini, pertama kali kamu akan belajar kalau di SMP itu tentang objek IPA dan pengamatan. Nah, karena objek IPA dan pengamatan, tentunya kamu harus tahu hierarkinya atau tingkat per tingkatnya atau kesulitannya dari yang namanya belajar ilmu IPA atau membuat laporan IPA. Jadi patokannya di sini adalah kamu kalau misalnya belajar IPA, kamu harus bisa bikin laporan. Kenapa? Karena nanti kamu akan praktikum. Begitu. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Nah, sebenarnya di buku LKS ini di sini cukup lengkap. Hanya saja nanti saya akan tambahkan beberapa ya. Begitu. Oke, yang pertama itu mengamati. Mengamati, menginferensi atau menyimpulkan. Menginversi atau menyimpulkan itu adalah merumuskan penjelasan berdasarkan data informasi. Kalau mengamati kalian tahu ya, yang disebut mengamati itu ya melihat gitu loh. Oke. Saya tadi udah ini ya, objek IPA. Bentar ya. Oh, ini dia. Oke. Kau bisa lihat di salah satu di PowerPoint orang ya. Penyelidikan ilmiah. Jadi bagaimana caranya ketika kamu mau memulai suatu, anggap begini, kamu mau membuat suatu riset atau kamu mau mengobservasi atau kamu mau yang namanya mengamati sesuatu, itu harus mau membuat sesuatu itu harus dimulai dari mengamati. Saya terbalik kalimatnya. Jadi amati dulu, pertama kali amati dulu nih, kayak gini, misalnya gini. Kenapa Thomas Alva Edison itu ya mungkin sekarang udah diganti ya, bisa menemukan bola lampu ya? Karena dia mengamati lampu minyak. Udah gitu dia berpikir, ada nggak kira-kira yang namanya bisa menggantikan lampu minyak dan sifatnya itu kontinu gitu ya. Udah gitu Benjamin Franklin itu berpikir bagaimana caranya bahwa segala sesuatunya itu lebih dipermudah begitu. Intinya seperti itu. Akhirnya mereka tersebut akhirnya menemukan, yang satu bikin bola lampu, yang satu bikin listrik gitu pertama kali, ataupun
James Watt dengan mesin uapnya, dan lain-lain. Yang pertama harus dilakukan adalah mengamati dulu. Nah, jadi penyelidikan ilmiah pertama kali itu adalah mengamati orang sekitar. Pengennya itu kira-kira orang itu pengen apa ya? Itu yang harus kalian lihat pertama kali. Oke. Dari mengamati, nah mengamati ini ada orang nih lagi ngamatin bintang lah di sana ataupun ngelihat mantannya ya, gitu. Setelah mengamati, maka dia harus membuat inferensi atau intinya dia menyimpulkan, menjelaskan pola atau hubungan antara aspek yang diamati serta membuat prediksi. Jadi intinya gini, setelah diamati, setelah kamu mengamati, contohnya gini, kamu mengamati orang itu kalau tiap pagi makan gorengan. Nah, kamu bikin kesimpulannya, wah, berarti rata-rata orang itu suka pisang goreng kalau di daerah saya. Bagaimana caranya saya membuat pisang goreng yang enak? Nah, contohnya kayak gitu. Itu salah satu contoh dari penyelidikan ilmiah. Nah, setelah itu, setelah kamu punya prediksi, setelah kamu punya persepsi sendiri, maka kamu baru yang namanya mengkomunikasikan, gitu ya. Nah, langkah-langkah dari mengkomunikasikan hasil apa yang kamu dapatkan itu ya, gitu. Oke, nggak usah, jangan kesini dulu. Langkah-langkah untuk mengkomunikasikan hasilnya itu kamu, bentar, gimanakah? Pertama-tama kamu harus merumuskan masalah. Nah, di sini kamu bisa lihat di sini mengkomunikasikan hasil. Ini di halaman 6. Kalau di sini udah paten banget ya. Ini udah paten banget kalau di ini. Sebenarnya ada beberapa yang bisa di-skip gitu loh. Pertama kali bab 1 pendahuluan, 2 tinjauan pustaka sampai dengan bab 5 itu kesimpulan dan saran. Pak, bisa nggak kira-kira langsung ke rumusan masalah aja, nggak usah latar belakang? Sebenarnya boleh, tergantung makalahmu itu untuk apa, laporanmu itu untuk apa, gitu aja. Kalau untuk yang sifatnya kamu meriset, yang sifatnya harus sampai dalam, ya jelas kayak saya waktu dulu bikin skripsi, ya emang ini 5-5-nya dipakai. Tapi kalau misalnya bikin laporan sederhana, nggak perlu 5-5-nya dipakai, gitu. Cuman kalian harus tahu, intinya kalian harus tahu. Nah, yang pertama latar belakang. Inti dari latar belakang itu adalah kamu nulis itu ya, kamu nulis kayak misalnya kamu bikin sebuah pengamatan, itu pasti ada latar belakangnya. Latar belakangnya kayak contoh tadi, kamu mengamati orang makan pisang goreng. Nah, alasan kamu mengamatinya itu apa? Kamu tulis dah di situ. Jadi kamu tulis di situ. Kenapa kamu harus mengamati pisang goreng? Apa karena kamu pengen jualan pisang goreng? Apa karena kamu itu sebenarnya suka pisang goreng? Apa karena di daerahmu pisang gorengnya kurang enak? Atau karena di daerahmu itu ada pisang goreng enak tapi harganya mahal, gitu. Nah, itu semua itu adalah latar belakang dan kamu tulis itu dalam bentuk narasi, berarti dalam bentuk kalimat-kalimat akhirnya menjadi paragraf. Tulis saja apa yang kamu pikirin, tentunya dengan bahasa yang baku, tentunya dengan bahasa yang baik. Kamu kan belajar sama guru bahasa Indonesia dulu ya, gitu, waktu SD. Nah, gitu. Setelah kamu mempelajari latar belakang, maka kamu menuliskan latar belakang, kamu maka merumuskan masalahnya itu di mana. Nah, di sini kamu bisa lihat. Saat kamu sudah mengidentifikasi masalah, selanjutnya ada perumusan masalah. Rumusan masalah itu erat kaitannya sama dengan tujuan yang ingin kamu capai dalam suatu penelitian. Kenapa begitu? Nah, ini perumusan masalah berupa kalimat pertanyaan yang ingin kamu jawab dalam penelitian. Jadi gini, contohnya
menjawab versi. Nah gini, kenapa orang rata-rata menyukai pisang goreng? Contoh ya, karena kita lagi ngomong pisang goreng gitu. Kenapa rata-rata orang itu menyukai pisang goreng? Nah, itu pertanyaan kamu kan, kamu tulis misalnya di rumusan. Kenapa sih ya orang-orang tuh suka orang Indonesia di daerahmu itu sukanya gorengan gitu? Kenapa? Dan kenapa harus pisang goreng gitu loh? Kenapa nggak bala-bala misalnya gitu, ataupun bakwan, sama aja ya, atau misalnya tahu isi atau yang lain gitu. Nah, yang keduanya, rumusan masalah dibuat harus dapat diuji atau diobservasi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ternyata pisang goreng itu paling enak itu ketemu dengan kopi, asik ya, ataupun dengan teh manis, ataupun dengan yang lain. Itu kenapa makanya orang-orang rata-rata, terutama bapak-bapak, itu sukanya pisang goreng. Nah, kamu jawab sendiri kan, kamu bikin pertanyaan, kamu jawab sendiri, dan kalimatnya itu harus mudah dimengerti orang. Nah, kayak tadi yang saya bilang, kenapa kamu ngambil penelitian ini? Karena gini, karena pisang goreng itu banyak diminati, Pak. Oke, sama siapa? Sama bapak-bapak. Dan di kompleks saya dan di perkampungan saya itu rata-rata banyak bapak-bapak yang beli pisang goreng atau ibu-ibu. Oh, itu alasannya. Ya, it's okay, nggak jadi masalah gitu loh. Itu adalah rumusan masalah kamu. Nah, setelah rumusan masalah, kalau kita balik lagi ke LKS, kamu akan menemukan yang namanya tinjauan pustaka ya, tujuan penelitian. Nah, dikarenakan hal itulah kamu tahu tujuan kamu itu penelitian itu apa, maka kamu tuliskan di situ. Satu, misalnya untuk mendapatkan, tujuan dari penelitiannya adalah untuk mendapatkan harga yang sesuai, yang paling harga yang paling sesuai agar orang-orang bisa menikmati pisang goreng dengan harga murah. Contoh. Yang keduanya, untuk membuat pisang goreng itu rasanya enak seperti ketika sedang makan, misalnya sedang makan apa yang enak ya, kebab misalnya, kayak gitu. Lalu manfaatnya apa? Dengan penelitiannya kamu, maka kamu menemukan resep baru dan itu bisa dijual dan kamu punya income, dan itu bisa untuk orang-orang gitu loh. Dan kamu punya label sendiri nantinya seperti itu gitu. Itu pendahuluannya, itu kamu tulis semuanya. Nah, selanjutnya lakukan tinjauan pustaka. Nah, kajian teori nih, ada kajian teori, ada juga kajian dan hasil-hasil penelitian. Nah, bedanya di mana? Nah, bedanya di sini. Ini ini nih ya, ini ada kajian teori dasar atau kajian literatur. Nah, kajian teori ini disebut kajian teori. Setelah kamu punya rumusan masalah, kamu harus menyusun dasar teori untuk penelitian kamu. Nah, cara yang kamu bisa mengkaji berbagai ilmu, membaca buku ya, menganalisis penelitian tertentu, atau membaca artikel jurnal. Nah, menganalisis penelitian terdahulu, nah ini masuknya ke kajian dan hasil-hasil penelitian gitu loh. Nah, kalau kamu baca buku, udah gitu kamu ngutip, udah gitu kamu taruh di situ, itu namanya teori, kajian teori atau teori dasar, atau sering disebut dengan tinjauan pustaka. Jadi, misalnya kalimatnya gini, menurut chef siapa gitu ya, chef Peska misalnya, bahwasanya untuk membuat adonan yang tepat itu harus dengan misalnya 1/4 tepung terigu misalnya, kayak gitu, dicampur aja pisang misalnya gitu. Pisangnya harusnya jenisnya yang kayak gini. Nah, itu kamu tulis semua. Nah, terus kan kamu analisa, kan nanti ada banyak nih, ini menurut ini gimana, resep ini gimana, resep ini gimana, resep ini gimana, resep ini gimana. Nah, itu masuk ke bagian B, kajian dan hasil-hasil penelitian. Jadi dikaji, maksudnya kajian itu dikaji, ini antara penelitian ini, penelitian ini, penelitian ini, penelitian ini.
Jadi kamu menyimpulkannya sendiri. Wah, jadi pada intinya, kalau menurut beberapa pakar set, yang paling enak itu disimpulkan kamu punya resep tersendiri, intinya gitu. Nah, lalu akhirnya kamu membuat suatu rumusan hipotesis. Nah, apakah hipotesis itu? Nah, ini yang penting. Ini yang paling penting. Hipotesis adalah dugaan sementara atas perumusan masalah penilaian kamu. Nah, hipotesis ini harus berdasar dasar teori yang sudah kamu pilih dan bersifat objektif ataupun terukur. Nah, itu ya. Hipotesis itu nanti harus ada variabel-variabelnya. Nah, variabel ini hubungannya sama bab 3 ya, variabelnya. Jadi hipotesis itu ada dugaan sementara atau jawaban sementara kamu. Jadi menurut kamu resep yang paling enak itu adalah yang si Veska gitu ya. Itu yang paling enak, itu dugaan kamu gitu ya. Nah, akhirnya kamu membuat suatu variabel itu yang menentukan faktor validitas itu adalah suatu kebenaran. Jadi bener nggak nih kamu, misalnya gini, setengah kilo terigu di tempatmu dengan setengah kilo terigu di tempat lain dengan resepnya kamu, itu bener bisa dilaksanakan dan rasanya enak apa enggak, intinya gitu. Jadi ciri dari IPA itu adalah kalau kamu menjelaskan di sini, saya ambil contoh lain, bukan pisang goreng. Jadi kalau misalnya gini, semua motor mau itu nih misalnya gini, jangan motor, masak air biar matang. Ketika kamu memanaskan air, harus dalam suhu berapa supaya air itu mendidih? Pasti semuanya tahu. Ketika di SD kamu belajar 100 derajat Celcius pak. Oke, betul. Ketika kamu memanaskan air di rumahmu sekarang dengan ketika kamu memanaskan air di puncak, itu harus dalam suhu 100 derajat Celcius. Cuman ada cumannya, pak, kalau di rumah saya itu masak airnya lama pak dibandingkan di puncak. Kenapa pak ya? Nah, itulah yang disebut dengan variabel gitu loh. Ada apa sih? Nah, intinya di resep, kalau saya balik lagi ke pisang goreng, apa sih yang menyebabkan berbeda itu? Resepnya kan, ada apanya, ada perbedaan apanya. Nah, kamu bikin menjadi suatu kalimat. Nah dikategorikan jadi 3, ada variabel terikat, bebas, sama kontrol. Ini nih ya, variabel terikat itu adalah yang akan diukur atau diamati dalam penelitian. Bebas adalah variabel yang sengaja dibuat tidak tetap dan menyebabkan perubahan pada variabel terikat. Jadi ini yang merubah ini. Dan variabel kontrol adalah variabel yang dibuat tetap. Jadi intinya gini, ketika gini, penambahan MSG pada pisang goreng itu akan lebih membuat pisang goreng rasanya enak. Oke ya, kita rumuskan ya. Variabelnya yang mana? Variabel terikatnya yang mana? Variabel bebasnya yang mana? Variabel kontrolnya yang mana? Oke, kita ketik misalnya ya, kita ketik kita ketik penambahan MSG. Tahu MSG pada pisang goreng akan menambahkan rasa gurih dan enak. Nah, lalu gini, variabel terikatnya yang mana? Jadi kalau tanpa ini, kita ambil contohnya lagi nih, tanpa ini yang diukur atau diamati dalam penelitian. Jadi yang diukur dan diamati. Kalau ini bebas, mau bebas pakai apa aja. Ini kontrol, itu yang tetap. Oke. Nanti bisa di post ya kalau saya kecepatan.
Jadi variabel terikatnya itu apa? MSG gitu loh. Ini terikat nih. Kenapa terikat? Karena tanpa ini maka pisang goreng itu tidak akan enak. Pak, yang namanya pisang goreng mah nggak pakai MSG atau Pak? Ya saya kan nggak tahu. Ini mah contoh aja ya, misalnya gitu. Jadi ini terikatnya, ya. Terus variabel bebasnya itu yang mana? Ini loh. Variabel bebasnya itu pisang goreng gitu loh. Bentar, sorry, kita lihat lagi ya. Variabel yang akan diukur atau diamati dalam penelitian, variabel yang dibuatnya tetap, variabel yang sengaja dibuat tidak tetap dan menyebabkan perubahan pada variabel. Oke, sorry ya, saya salah. Oke, jadi variabel terikat itu adalah ininya ya. Maaf ya, saya kurang konsen. Ini adalah variabel terikatnya. Variabel terikat itu adalah hasil nantinya itu mau jadi kayak gimana gitu loh. Jadi rasa gurih dan enak itu adalah hasilnya itu mau yang seperti apa begitu. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. saya lanjutkan, maaf tadi terpotong. Jadi gini, tadi sampai dengan variabel ya. Oke, sampai dengan variabel. Maaf tadi ada yang namanya kok kesini ya. Ini dia. Sorry tadi ada sedikit gangguan. Oke. Variabel terikat, variabel bebas, sama variabel kontrol. Jadi intinya kalau kontrol itu variabel yang dibuatnya tetap. Jadi sudah pasti hasilnya itu kayak gitu dan tidak akan mungkin berubah lagi. Intinya gitu. Kalau terikat itu adalah tujuannya nanti itu seperti apa. Kalau bebas itu takarannya itu bisa naik, bisa turun. Begitu. Jadi ini yang tadi saya bilang, ini adalah variabel terikatnya nih, rasa gurih dan enak. Ini kan yang mau dijadiin kan, rasa gurih dan enak. Kalau gurih ting akhirnya gimana? Pusing kan? Akhirnya melekbek, akhirnya nggak enak, akhirnya jadi enak gitu loh. Nah terus variabel variabel bebasnya yang mana? MSG. Nah jadi bisa ditambahin, bisa dikurangin gitu loh. Bisa ditambahin, bisa dikurangin karena kan penambahan MSG. Apakah MSG nya cukup dengan 1 sendok teh? Apakah 1 sendok makan? Gak tahu, itu penelitian kamu. Nah variabel kontrolnya itu apa? Pisang goreng. Karena sudah pasti yang diinikan itu, yang digunakan itu adalah pisang goreng begitu. Itu adalah saya ngomong tentang variabel ya begitu. Nah, udah beres kamu bikin variabel, maka kamu balik lagi ke halaman 6, maka kamu akan bikin rancangan penelitiannya. Nah, rancangannya itu kayak gimana terserah kamu. Sebenarnya kalau kamu nanti kuliah ya, sekarang kan kamu masih SMP, itu ada 2 jenis, ada rancangan acak kelompok, ada juga rancangan acak lengkap. Jadi ada 2 metode. Kamu nggak perlu pusingin itu, nggak perlu kamu pusingin itu. Yang penting kamu tahu ada 2 jenis, ada rancangan acak lengkap, ada juga rancangan acak kelompok gitu. Terus sasaran penelitiannya populasi dan sampel. Nah ini ya, sasaran penelitiannya kemana? Sasarannya apa? Ya di rumahmu kan, itunya di mana gitu loh. Sampelnya di mana? Sampelnya di rumahmu. Belinya di mana? Nah gitu. Terus alat dan bahannya itu apa aja? Nah kamu tulis. Nah terus prosedur pelaksanaan penelitian. Jadi kamu udah dapat resepnya, kamu udah nyoba kamu sebelumnya udah pernah lihat itu segala macam. Nah sekarang tata caranya atau langkah-langkah pengerjaannya kamu tulis juga. Udah ada alat dan bahan, terus kamu tulis langkah-langkahnya seperti apa. Nah selanjutnya rencana analisis datanya itu dalam bentuk apa?
maka kamu bikin tabel, contoh tabel gitu loh. Jadi gini, misalnya gini, kalau ditambahkan 1 sendok teh nanti hasilnya gimana gitu. Ini yang bawahnya lagi 2 sendok teh, ini 3 sendok teh, yang ini ternyata 1 sendok makan, misalnya kayak gitu. Itu perbedaannya nanti di situ. Kamu bikin tabelnya. Nanti di sini bagannya adalah misalnya jadi penambahan MSG ya, judulnya MSG. Misalnya kayak gini, enak, terlalu gurih, misalnya hasilnya nanti ya. Misalnya jadi nggak jelas, misalnya apa namanya, terlalu asin apa gimana. Nah, lalu dibikin jadwal penelitiannya, apakah sehari cukup atau berapa hari atau berapa jam, itu kamu bikin. Keempat, data dan pembahasan. Ada deskripsi data, interpretasi data, uji hipotesis, pembahasan data. Ini ketinggian ya sebenarnya. Jadi pada dasarnya intinya kamu setelah menetapkan prosedur kerja, maka kamu melakukan eksperimen yang tadi ya, lalu mengolah data. Nah, kamu kan udah ada hasil eksperimennya. Yang tadi kamu udah bikin tabelnya, itu kamu tulis di situ setiap misalnya gini. Setelah mengerjakan resep apa namanya MSG itu selama hasilnya prosesnya sama, misalnya itunya apa aja yang kamu temuin di situ kamu tulis, intinya diolah data ini dan analisis data ini kamu tulis semuanya sedetail mungkin, dengan intinya semuanya dengan bahasa yang baik. Nah, sudah beres semuanya, sudah beres ya, sudah beres kamu bahas semuanya bab 5, maka kamu simpulkan, maka takaran yang paling pas untuk membuat suatu pisang goreng itu MSG-nya berapa. Nah, kamu tulis. Lalu sarannya itu apa? Nah, kamu tulis juga sarannya, misalnya kayak gini. Sarannya adalah misalnya ternyata kamu harus menggunakan 1 sendok makan. Sarannya apabila kita mau membuka suatu toko pisang goreng, udah gitu mau menjual pisang goreng atau mau menggoreng pisang goreng, alangkah baiknya menggunakan 1 sendok makan. Misalnya ini Maya, saya nggak tahu karena saya nggak tahu resepnya. Nah, udah beres, kamu tulis kesimpulan, kamu tulis itu segala macam, lalu kamu harus publikasi. Jadi ini loh hasil saya, ini loh, maka kamu presentasi nanti, gitu. Presentasi dari hasil penelitian kamu sendiri, gitu. Nah, sekarang yang kamu harus tahu, yang namanya objek IPA itu kembali ke halaman 7 ya. Itu dikategorikan menjadi 2. Ada objek biotik, ada objek abiotik. Biotik yang kita tahu itu dari asalnya dari bi, itu adalah hidup. Kalau a, bi, jadi ada a, ada bi, bukan abi ya. A itu tidak, bi itu hidup, berarti yang tidak hidup. Nah, jadi semua komponen IPA itu terdiri dari 2, biotik dan abiotik gitu loh. Biotik hidup, abiotik tidak hidup. Contohnya bisa kamu lihat di situ. Lalu bagian-bagian IPA pada dasarnya itu dikategorikan menjadi 4. Cuman secara garis besar sebenarnya dikategorikan 3 ya. Sekarang ini udah 4. Fisika adalah aspek yang seperti materi yang mendasar alam, energi, cahaya, gerak, panas, dan gejala-gejala fisika alam lainnya. Lalu kalau kimia itu adalah mengenal materi, perubahannya, serta antar materi. Nah, Pak, di fisika itu ada materi, di kimia ada materi. Nah, nanti kamu belajar tentang yang namanya unsur, senyawa, atom, macam-macam kayak gitu di kimia. Jadi intinya gini, kalau perbedaan antara fisika dengan kimia adalah, kalau fisika itu apa namanya itu ketika kamu melakukan itu hubungannya sama pengukuran, sama hitung menghitung, yang sifatnya itu adalah kayak misalnya luas halaman rumahmu itu apa aja sih. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, misalnya kamar ya, saya ngomong kamar, luas kamar kamu berapa sih. Nah, terus ada barang apa aja sih. Barang berarti saya kalau kamu ngomong barang berarti nggak hidup kan. Nah, itu berarti abiotik. Nah, itu fisika juga. Nah, terus kimianya itu apa? Nah, kan kamu di kamar ada baju ya, kadang kamu naruh makanan juga,
Nah, itu adalah yang kimianya. Kenapa warna bajunya bisa kayak gitu? Nah, itu adalah contohnya. Terus ada biologi. Biologi ini hubungannya sama ukuran-ukuran. Wah, ini mah udah jelas ya. Segala sesuatu yang hidup yang di situ. Nah, lalu ada ilmu bumi dan antariksa. Jadi ini kayak asal mula bumi, perkembangannya, bintang, planet, dan lain-lain gitu loh. Ini bagian-bagian dari IPA. Kalau kamu 7 itu metode ilmiah tadi ya, tahap-tahapnya saya udah ngomong seperti itu. Oke, intinya sudah selesai untuk objek IPA. Jadi sekarang kita masuk ke subbab pengukuran. Untuk di pengukuran ya, inti dari pengukuran itu kamu, kita lihat ini ya, pengukuran. Kamu bisa sambil lihat bab 8 halaman 8, pengukuran, besaran dan pengukuran. Kita ambil patokan-patokannya aja ya. Oke. Ada yang disebut dengan besaran pokok, ada juga yang disebut dengan besaran turunan. Patokannya adalah kalau besaran pokok itu yang sifatnya ajeg gitu loh. Pak, lebih dari ini bisa nggak? Nggak bisa. Pokoknya udah ini doang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih, kamu lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kan sama? 7. Di sini besaran turunan 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5. Kalau di sini di buku ada 10. Jadi besaran pokok itu nggak bisa ditambahin lagi. Udah, isinya cuma segitu. Kenapa? Kenapa disebut besaran pokok? Karena merupakan dasar dari perhitungan fisika. Nah, kita udah mau masuk yang namanya konsep perhitungan. Gitu ya. Gitu. Contoh. Masa saya ngomong panjang ya. Di sini yang paling atas itu massa, berarti yang ini nih. Massa berarti satuannya itu kilogram. Massa itu berat badan kamu ya. Massa itu berat badan kamu, berarti satuannya itu kilogram, singkatannya kg. Ya, itu massa. Kalau panjang udah jelas meter, satuannya m. Untuk waktu itu s atau sekon ya, satuannya sekon, singkatannya s. Suhu itu Kelvin, itunya K. Arus listrik itu ampere atau A. Intensitas cahaya kandela atau CD, dua-duanya kecil. Nah, kamu nulis huruf besar sama huruf kecil itu di fisika ngaruh banget ya. Kayak KG, kalau kamu nulisnya K-nya gede itu salah, KG-nya itu gede, dua-duanya salah. Jadi dua-duanya itu harus kecil, huruf kecil. Jumlah zat itu adalah mol atau mol. Nah, terus apa bedanya dengan besaran turunan? Contohnya, panjang kali lebar itu jadinya luas. Panjang kali lebar kali tinggi jadinya volume. Kecepatan itu hasil dari V sama dengan S per T atau jarak dibagi waktu atau kelajuan perpindahan dibagi waktu, itu kecepatan. Massa jenis sama dengan rho sama dengan m per v atau massa berbanding volume. Gaya itu F sama dengan m kali a atau massa dikali akselerasi. Jadi kalau udah masuk ke sini intinya itu sudah jadi rumus. Nah, kalau misalnya kamu lihat di halaman 9 itu semuanya udah jadi rumus di penjabaran dari besaran pokok. Luas, panjang kali lebar. Volume, panjang kali lebar kali tinggi. Massa, jenis, massa bagi volume. Kecepatan itu perpindahan bagi waktu. Kecepatan bagi waktu. Jadi kayak gitu ya. Jadi yang namanya besaran turunan itu sudah jadi yang namanya rumus. Nah, cuman rumus itu akan menghasilkan satuan baru. Nah, itu ya, satuan baru. Kalau kamu lihat di halaman 9 itu ada satuan barunya. Kalau yang nggak ada di halaman 8 ya. Kalau meter ditambahin persegi masih oke lah ya. Oke. Kamu akan nemuin namanya Newton, ada Joule, ada Watt, ada Pascal. Nah,
itu yang baru-baru tuh. Nanti ada banyak ya, banyak lagi ya. Nah, cuman yang akan saya titik beratkan di sini bukan itunya. Kamu harus tahu apa itu besaran, apa itu satuan, apa itu singkatan atau simbol. Kita sering mengatakan itu simbol gitu ya. Ada juga saya ambil contoh gini aja ya, saya ketik aja ya biar jelas ya. Gini, nah ini yang tadi. Contoh itu kita ngomong itu panjang. Oke, panjang, kita ngomong panjang. Panjang lemari, panjang meja 10 meter. Nah, gitu ya, udah cukup. Nah, sekarang kita pilah-pilah nih. Satuannya yang mana? Ini satuannya, ini nih. Pak, kan adanya di singkatan, Pak. Iya. Ini singkatan dari satuan. Terus kalau kamu nulisnya meter, boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Gitu loh. Boleh kamu nulisnya meter. Cuman singkatannya M. Gitu loh. Nah, terus besarannya yang mana, Pak? Ini besarannya, bukan panjang ya. Ini besarannya. Jadi kalau ditanya berapa besarnya? 10. Lah terus panjangnya apanya, Pak? Nah, panjang ini nanti akan menyatakan simbol. Jadi kalau misalnya dikatakan nanti jadi, kalau kamu masuk ke rumus gini. Kalau panjang itu kan P kecil. P sama dengan 10 M kecil. Ini P-nya P kecil ya. Nah, gitu. P-nya P kecil. P sama dengan 10 M. Nantinya jadi kayak gitu. P di sini itu adalah simbolnya. Simbol dari apa? Simbol dari panjang tadi. 10 itu besarannya, harganya. Berapa sih harganya? Berapa sih besarnya? 10. Satuannya apa? Meter. Jadi kalau ditanya simbolnya apa? P. Gitu loh. Ingat, ini kadang suka ketuker sama senior kalian juga, kelas 11, kelas 12. Kalau saya nanya, oke, besarannya berapa? Pada nengok. Nah, ya. Jadi fondasi ketika kamu belajar IPA itu di sini sekarang. Kalau perlu kamu ulang lagi ini video ya, sampai kamu paham apa itu simbol, apa itu besaran, apa itu satuan, apa itu singkatan. Gitu ya. Gitu. Oke, gitu. Nah, sekarang kita ngomong tentang apa itu satuan. Nah, kamu lihat itu di halaman 9 ada sistem di itu ya, di tabel ada yang MKS tuh, satuan sistem MKS. Satuan sistem MKS. Satu lagi saya tambahin, satuan sistem CGS. Nah, perbedaannya apa? Ini MKS itu singkatan dari meter, singkatannya apa? M. K-nya itu adalah kilogram. Kilogram. KG kecil ya. S-nya itu adalah sekon. S kecil. CGS itu singkatan dari sentimeter, cm, gram, gr, sekon. Nah, ini perbedaannya. Ada kalau misalnya saya ngomong ini, oke, jadikan MKS aja. Nah, berarti kamu paham nantinya. Berarti pakai satuan yang ini nih, M, yang kayak gini. Karena ada di sini kan.
Oke, perhitungannya gunakan MKS ketika saya ngomong gitu. Atau gini, oke, lakukan perhitungan dengan menggunakan CGS. Maka ini yang kamu pakai. Jadi intinya gini, MKS itu adalah yang bulat satu. Nah, kalau CGS itu yang setengahnya. Intinya gitu. Jadi kalau misalnya gini, uh, misalnya gini, 10 km per jam. Misalnya ada contoh 10 km per jam. Ini biasanya kecepatan apa? Oke, mobil ya. Misalnya 100 km per jam. Berarti yang harus kamu lakukan itu apa? Yang harus kamu lakukan itu adalah 100 kilometernya kamu jadiin apa? Meter dulu. Kenapa? Karena ini mulu ya. 1 kilometer itu sama dengan berapa meter? 1000 ya? Meter. Gitu. 1 jam itu sama dengan 3600 second. Nah, Pak, jadi gimana Pak caranya? Enggak, iya, kamu kaliin 100 kali 100 kali 1000 meter. Hasil dari ini 2 nih, dibagi 3600. Nah, itulah hasil dari yang namanya hasil dari si kecepatan tadi itu loh. Jadi kalau misalnya berapa sih, berarti kan kurang lebih itu 27,77778 meter per second. Sama nih ya, ini meter, ini second. Nah, itu contohnya ya. Itu contoh ketika kamu menggunakan sistem MKS, CGS dalam suatu perhitungan. Makanya kamu harus tahu dulu konsep dari besaran pokok dan besaran turunan yang ada di buku ini ya, gitu. Saya dari tadi menggunakan buku ini, saya belum menggunakan buku yang lain. Oke, seperti itu. Nah, masuk ke halaman 10. Oke. Untuk standar satuan internasional atau SI ya, itu ada 1 desimeter, 1 cm, 1 mm, udah gitu ada ton, kuintal, hektogram, dekagram. Standar untuk satuan pokok massa, udah gitu standar untuk satuan pokok waktu, gitu ada alat ukurnya. Nah, sekarang yang harus kamu ingat, nanti silakan kamu cari ya di sini ya. Itu tentang itu standar ya, kalau standar ukuran celana dalam standar ukuran fisika. Ada nggak ya, kalau nggak salah ini deh. Bukan yang ini, sebentar. 3 tera. Nah, ini dia. Oke, ini coba ini kelihatan nggak? Oke. Kelihatan ya, yang ini udah kelihatan nggak? Yota. Oke. Ini ya,
Ini pokoknya kamu ambil ini kata kuncinya ini nanti kalau di internet ya, takutnya ini tertutup sama video saya karena saya naruhnya di kanan. Nah, kita bikin 2 aja nih, 3. Oke, ini paling tinggi itu iota, paling bawah itu adalah yocto. Jadi iota, zeta, eksa, peta, tera, giga, mega, kilo, hekto, deka, non. Di sini non kan ya. Nah, kenapa non? Udah deka non. Karena gini, kalau kamu masih ingat, kalau kamu dulu belajar yang namanya kilometer, hektometer gitu kan. Kilo tinggal ditambahin kan meter nih. Kilometer, hektometer, deka, meter. Nah, di sini meternya. Pasti dia terusin nih. Desi, meter, sentimeter, milimeter. Udah kan? Sekarang saya ganti jadi gram. Kilogram, hektogram, dekagram, gram. Desigram, sentigram, miligram. Sekarang jadi saya gantiin jadi liter. Kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter. Desiliter, sentiliter, mililiter. Oke. Gitu. Jadi ini bisa jadi apapun. Sekarang saya ngomong bit atau bit. Itu yang biasa kamu pakai untuk kayak sekarang aja kamu pakai untuk internet. Nah, itu satuannya. Kilobit, hektobit, dekabit, bit. Ini bitnya di sini. Desibit, sentibit, milibit. Nah, sekarang kita ngomong dulu yang atas. Kita ngomong yang atas. Oh iya, benar. Ini dari sini ya. Kalau kamu perhatiin. Nih ya, kalau kamu perhatiin nih. Kamu diajarin kan turun kalau nggak naik itu 10 ya dulu. Nih kan ya. Ini turun ke sini 10. Ya, ini dari 1000 ke 100 ya kan, 10. Ini 1 nih. Sama dengan 1. 0,1 kan. Jadi kalau turun, setiap turun itu 10 10 10 10 sampai dengan mili nih. Kalau naik juga sama 10 naik 10 naik 10 naik 10 naik 10 dibagi aja terus, dikali sama dibagi aja terus. Nah, ini di atas kilo kan mega nih. Kita gedein. Nah, ini kan. Mulai dari kilo ke mega, ini naiknya 3. 3-nya 3 apa? 3 0. 0 di belakang nih. 3 3 3 3 3 3 3. Oke. Gitu ya. Kalau kilo itu cuma 1000, mega itu udah 1.000.000, giga itu udah 1 miliar. Ya kan? Tera itu udah 1 triliun. Gitu. Terus peta itu udah apa? 1000 triliun. Eksa itu udah berapa? 1 juta triliun. Nah, pabelit lah intinya kesonanya mah. Oke ya. Jadi yang harus kamu ingat ini naiknya. Mega, udah kilo ke mega, udah gitu ke giga, ke tera, ke peta, ke eksa, ke zeta, terakhir itu iota. Makanya 10 pangkat 24 gitu. Nah, sekarang yang turun udah dari mili, ini sama nih turunnya 3 juga. Ada mikro, ada nano, ada pico, femto, ato, T nya 2 ya, ada ato, ada zepto, ada yokto. Ada yang lebih gede gak ya? Coba ya. Nah, ini nih, ini gede. Nah, ini gede nih ya kan. Ada mili, ada mikro nih, simbolnya kayak gini nih. Ini enak nih, ada simbolnya malah nih. Nah, kalau iota itu y nya gede tuh, zeta z nya gede. Nah, semua mulai dari kilo ke atas ini simbolnya hurufnya gede semua tuh. M, kalau kamu lihat kan, megabit, gigabit, terabit itu T nya gede. Nah, di atas tera itu ternyata masih ada peta namanya. Terus eksa, zeta, iota, paling tinggi itu iota, y nya gede. Nah, kalau ke sini nih makin ke sini ini makin kecil nih.
hurufnya kecil semua, ini nggak boleh hurufnya gede karena dia makin ke bawah. Dari mili itu M ke mikro nih bentuknya kayak gini, ada buntutnya dikit kayak U tapi ada buntutnya di sini. Terus ada nano, N kecil, peko ya, peko ya, bentar. Piko ini, sorry ya, makanya saya bingung. Ini bukan peko tapi piko ya, pakai i ini bukan pakai e. Ini piko, P kecil, femto, benar ini femto, F kecil. Ada ato, A, zepto, Z, yokto, Y. Ini kalau misalnya kamu perhatiin ya, zeta, zepto, yota, yokto. Ini dua baris terakhir ini saling apa namanya bertolak belakang, begitu. Gitu, oke, seperti itu. Itu tentang yang namanya pengukuran yang tadi yang disebut dengan standar untuk satuan pokok massa dan lain-lain ya, gitu. Nah, sekarang kita ngomong tentang alat ukur. Oke, kita balik lagi ke sini. Ya. Kita balik lagi ke besaran. Ini contoh ya, tadi kita ngomong nih 300 meter, 300 meter. Besaran 10 merupakan besaran dan liter merupakan satuan besaran. Nah, kalau kayak gini juga bisa. Ini contoh gini. Ini contoh besaran pokoknya. Ini konversinya. Yang tadi ya. Yang tadi saya katakan nih, konversi satuan panjang. Ini bisa kamu baca. Kalau saya kecepatan kamu pause aja ya videonya. Nah, yang tadi nggak ada di sana, di sini ada nih. 1 ton, ataupun di buku kamu juga ada ton, quintals, ada ons. Jadi pada dasarnya apa namanya, ons itu sama dengan hektogram. Cuman emak-emak, ibu-ibu sering ngomongnya itu 1 on, atau si mamang-mamang ngomongnya seon ya kan. Seon itu berarti 1 on gitu loh, atau 1 hektogram, sama aja. Nah, ini waktu ya. Ini cara ngitung temperatur. Contoh ngitung temperatur ini ya. Gini, ini cara ngitung waktu. Ini hubungan satuan suhu. Ini nanti kamu belajarnya di bab berikutnya. Di bab, kalau nggak salah kamu belajar pokoknya di ini. Oh iya, nanti setelah ini di bab 4. Bab 4 kamu belajar ini. T-nya itu temperatur sama dengan T-nya ini waktu, T di plus 273 dalam kurung ini dulu yang di apa namanya, ditambah, udah gitu kali Kelvin. Gitu. Nanti kamu belajar ini. Bukan di bab ini. Ini masih bab 1. Itu ini adanya di bab 4. Ini ya, ini contohnya, contoh soalnya. Ini cara ngerjainnya. Nanti kamu pause aja. Ini bentuk bakunya kayak gini. Nah, ini jangan lupa, ini penting nih. Tadi kan ada pangkat-pangkatnya ya. 10 pangkat 2 itu tandanya tinggal kamain nolnya 2 di belakang tuh. 10 pangkat min 4 itu tandanya nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, gampang kan? Begitu contoh yang paling gampang begitu. Nah, sekarang gini. Nah, ini kan, nah ini mah gak usah lah, sama aja ya. Nah, ini bentuk bakunya. Nah, 800 itu sama dengan 8 kali 100 ya kan? Tuh. Oke. 8 kali 100 sama dengan 800. Sama dengan 8 kali 10 pangkat 2. Pak, kenapa harus dipangkatin? Supaya sederhana, supaya nanti ngitungnya gampang. Nah, terus gini. 675,25 ini bentuk bakunya bisa jadi 6,7525 kali 10 pangkat 2. Kok bisa, Pak? Ya bisa. Bisa aja. Karena ininya dipotong 1, 2. Jadi komanya pindah ke sini. Oke, gitu. Ya, gampang kan? Gitu. Komanya pindah ke sini, ya kan? Pangkatnya jadi 2. Dikarenakan maju,
bukan mundur ya, maka dia nggak ada minnya gitu loh. Beda dengan nih 1, 2, 3, 4, 5 ini ada, makanya ada min 5 gitu loh. Ini kamu lihat, kalau misalnya ditambahin nolnya setelah angka tanpa ada koma, maka dia pangkatnya itu pangkat bulat positif. Tapi kalau misalnya 0, itu sudah pasti negatif. Tuh ininya di sini nih ya penjelasannya, bisa kamu post nanti gitu ya. Ini besaran turunan, oke. Tadi kamu udah lihat. Nah, oke. Kamu bisa baca ya ini ya. Saya agak cepat. Nah, pengukuran panjang yang kamu tahu itu adalah, yang paling kamu kenalin pertama kali itu adalah penggaris ya. Nah, di sini kamu akan belajar 2 alat pengukur panjang lagi. Satu itu adalah jangka sorong, nih bentuknya kayak gini. Ini jangka sorong. Rahang nonius sama rahang satu lagi itu ada nonius sama sama basic gitu. Ini jangka sorong namanya. Ya. Begitu. Ini namanya micrometer screw ini namanya. Nah ini kita punya alatnya kok dua-duanya, kita punya alatnya dua-duanya. Perbedaannya adalah ini dalam 1 mm nih, ketepatannya itu 1 mm, kalau ini 0,01 mm, jadi lebih rinci lagi ya, itu perbedaannya. Kalau kamu mau tahu gimana cara ngukurnya, itu ada penjelasannya di halaman 12. Moga-moga aja di sini ada. Oh nggak ada tuh ternyata benar. Kamu bisa baca di situ ya. Kamu bisa baca gimana cara ngitungnya. Jadi intinya adalah atas sama bawahnya itu diakurin. Jadi atas sama bawahnya itu diakurin. Ketelitiannya itu diakurin. Jadi kalau misalnya nanti ya ini bukunya. Jadi ini ada rahang atas, rahang bawahnya ini diakurin. Ini yang ini skala yang ini yang panjang sampai ini diakurin sama yang ini nih. Ini ada titik ini ya, ada yang gini itu diakurin sampai mendapatkan yang paling tepat. Nah itu adalah pengukurannya begitu loh, sampai itu yang dapat yang paling tepat itu adalah pengukurannya gitu. Nah sekarang cara ngitungin juga udah jelas, jadi tinggal ditambahin aja maka kamu akan dapat. Micrometer screw juga caranya kayak gitu iya gitu. Kita terus ke pengukuran massa. Pengukuran massa itu ada 3 jenis. Ada neraca pasar, itu sering disebut dengan neraca timbang atau neraca batang. Yang neraca timbang itu ada 2 ya, neraca batang itu ada 2 sih. Ada yang enggak, kalau kamu zaman dulu di posyandu, kalau nggak di puskesmas itu ada yang diputer-puter ya, timbangannya diputer-puter gitu. Kamu duduk di situ, kalau nggak ada barang duduk di situ, puter-puter sampai akhirnya itu seimbang. Itu namanya neraca batang gitu loh. Nah terus ada juga yang namanya neraca aja ataupun neraca Ohaus. Ohaus itu adanya di nomor 2 ya, bentuknya kayak gitu. Yang sederhana itu sebenarnya ada di tukang sayur ya, di tukang sayur. Ini adalah neraca yang suka ada di tukang sayur. Itu biasanya bentuknya tuh gini, yang gini ya. Isi di sini, terus kasih ininya di sini nih, pemberatnya ditaruh di sini gitu loh. Jadi cuma gini. Nah kurang lebih bentuknya kayak gini, sederhananya kayak gini. Cuman kan kalau ini kan bentuknya gini banget ya. Kalau itu tuh kayak sering disebutnya timbangan apa sih, timbangan ayam apa timbangan apa, saya nggak tahu namanya gitu. Nah terus pengukuran waktu itu bisa menggunakan arloji, jam tangan ya, dan juga stopwatch gitu. Kalau untuk pengukuran suhu ya jelas harus menggunakan termometer. Oh ya, satu lagi,
Ada yang disebut sekarang neraca digital atau sering disebut dengan timbangan digital. Sekarang udah banyak ya, timbangan digital udah banyak, jadi bisa kamu tahu bentuknya itu kayak gimana. Oke, gitu. Oke, terus ini contoh dari besaran turunan, pengukuran besaran turunan. Bisa kamu lihat ya, ini nanti bisa kamu lihat, terus kamu pelajari lagi, kamu pause aja nanti. Takutnya soalnya durasinya ini kepanjangan saya. Ini contoh. Nah, oke. Demikian dari saya perjumpaan sekarang ya, kurang lebih tuh udah 1 jam ya. Udah 1 jam saya ngomong, jadi takutnya nanti juga terlalu banyak kuotanya. Jadi itu saja dari saya, mohon maaf apabila ada yang salah. Dari saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa taati protokol kesehatan di rumah saja, dan jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Nanti saya share linknya di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.